Iluin Podcast. Jenengan kan yang sudah menyelesaikan S2 ya. Iya. Kira-kira apa perbedaan mendasar ini? Kuliah S1 dan S2 itu. Ini biar yang mau masuk ini biar dapat spill-nya. Ya, yang saya rasakan ya kuliah di S2 di UIN Gusur ini, perbedaan dasarnya ya dari sisi pengetahuannya. Jadi terutama ya nanti di akhir akhirnya. Kalau di S1 kan skripsi ya, Pak. Kalau di S2 kan tesis. Nah, perbedaannya di situ sebenarnya. Nah, kalau skripsi itu kita sekedar mengungkap pengetahuan. Iya. Tapi kalau di S2 tesis itu kita pengembangan, lebih ke pengembangan teori. Kalau di S1 kan misal teori apa? Behavioristik. Jadi kita analisis, kita sanggup pautkan dengan topik yang kita minati. Misal dengan pendidikan di madrasah, dunia, ataupun pendidikan di sekolah dasar, dan lain sebagainya. Tapi kalau di S2 itu lebih ke pengembangan teorinya. Kita teori misal behavioristik. Nah, dari teori itu kita mau mengembangkan apa? Apakah medianya, apakah metodenya. Nah, dari situ yang kita lihat perbedaannya sangat jelas. Terus juga dari sisi perkuliahannya. Kalau tugas-tugas ya, kalau S2 sendiri saya kan di S2 MPPA sekarang angkatan saya itu 5 mahasiswa dan saya perempuan sendiri di kelas. Timong berarti ya? Iya. Dan di situ saya merasakan perbedaan karena saya juga fresh graduate langsung, belum ada pengalaman. Yang saya rasakan ya di situ saya belajar sambil bertanya pengalaman beliau-beliau. Karena yang lebih berpengalaman kan beliau. Yang kita pelajari di S2 juga bukan lagi teori, tapi juga sudah penerapan. Implementasi teori apa kita belajar di kampus hari ini, minggu depannya kita sudah praktek di sekolah. Makanya tantangannya kalau untuk saya kemarin yang baru fresh graduate tapi belum mengajar, langsung di MPPA, merasa ya ada kesulitan, tapi juga ada sesuatu yang bisa saya ambil. Kesulitannya saya harus mencari sekolah ketika ada penelitian. Karena tugasnya kan itu bukan full sih, sebagian besar kepenulisan ya. Dan tapi saya menikmati itu karena saya dari S1 sudah terbiasa kolaborasi menulis artikel jurnal dengan beliau, Pak Kapro di FPPA, Pak Taufik, juga teman-teman saya. Saya di S1 pernah collab jurnal di ICIS, Pak. ICIS saya pernah, terus juga saya pernah collab sama mahasiswa UIN Jogja, S2 MPPA UIN Jogja, saya pernah ikut collab dan alhamdulillah masuk Sinta 2. Dan di S2-nya saya juga collab dengan teman-teman di pondok untuk ikut yang kemarin konferensi yang buat lulus lulus itu, dan juga saya mengajak teman-teman yang S1 tapi di pondok saya karena penelitiannya terkait dengan pengetahuan yang ada di pondok. Kemudian untuk yang terakhir kemarin saya kolaborasi dengan beliau Pak Ahmad Taufik, Kaprodi MPPA, terkait dengan MPPA-nya, bahasa Arabnya. Jadi saya merasakan perbedaan tersendiri. Waktu S1 saya kan minatnya ke teknologi ya, Pak. Ya, saya lebih ke teknologi pengembangan IT-nya. Karena waktu perkuliahan beliau Bapak Dr. Ahmad Ubaidi Fatudin, salah satu dosen mengatakan, mahasiswa sekarang itu kalau mau sukses harus menguasai teknologi 60%. Jadi dari situ saya, wah ada celah untuk saya maju. Kalau teman-teman yang lain oke, dalam hal pengalaman mereka lebih kuat, tapi dalam teknologi mungkin agak kurang. Disinilah saya melihat, oh disinilah peluang saya untuk maju. Pak Ahmad Taufik juga menguatkan, oh di sini sudah ada ahli nahunya, sudah ada ahli yang pengalamannya, sudah ada yang ahli sorobnya. Nah di situ yang teknologinya belum ada. Nah saya maju untuk juga tesis saya berhubungan dengan teknologi. Berarti S1, S2 teknologi ya, skripsi sama tesisnya? Kalau S1 skripsinya saya masih teori, S2-nya teknologi. Cuma maksudnya ada teknologinya nggak? Ada. Berbahasa Arab atau bahasa Indonesia? Indonesia. S2. Bahasa Arab. Luar biasa. Dulu kenapa masuk bahasa Arab? Apa karena memang sudah pinter bahasa Arab dari dulu? Bukan, sangat salah. Dulunya saya MA-nya di Mandua Tegal itu jurusan IPA. Oh jurusan IPA, tapi mondok? Tidak.
nggak mondok. Nggak. Berarti SMA nggak mondok, SMP juga maksudnya MA nggak mondok, Nggak. SMP-nya juga? Oh, jadi memang bukan anak pesantren. Bukan. Lah terus Nah. betul-betul bisa bahasa Arab itu ketika masuk S1? Iya. Wah, ini luar Kenapa biasa. saya S2 karena saya merasa saya S1, tapi saya merasa masih di tahap MA. Teman-teman saya yang S1 tapi mereka sebelumnya mondok, tentu kan sudah paham. Iya. Jadinya di situ di S1 saya aktif bertanya. IPK lumayan bisa mengikuti karena saya aktif bertanya. Iya. Kan keaktifan kan Iya. bisa nilai juga. Iya. Di situ bukan karena saya pintar, tapi karena saya penasaran satu. Yang kedua karena saya memang mengejar nilai juga. Iya, Karena kan iya. teman-teman siapa yang aktif bertanya nilainya Iya. tinggi Iya, gitu. iya. Jadi saya ambil peluang di situ. Dan juga saya merasa saya masih bodoh. Saya masih belum seperti teman-teman yang lain. Jadi saya harus berusaha lebih keras. Jadi intinya kalau S2 itu penelitiannya harus lebih dalam ya, harus Lebih dalam. lebih bobotnya lah. Jadi jangan sampai tesis rasa skripsi, Mbak Lis. Iya. Kalau skripsi rasa tesis boleh, tapi jangan sampai tesis rasa itu skripsi rasa nggak boleh. skripsi. Malah bagus lagi kalau tesis rasa disertasi. Oh. Oke, jadi sudah ada gambaran belum tadi? S2-nya seperti apa? Dulu berarti memang nggak itu arahan orang tua ya masuk PPA itu ya? Iya, sebenarnya kalau masuk PPA-nya arahan guru Oh, MA-nya. guru MA. Ya. Kan padahal awalnya saya itu inginnya biologi. Soalnya Karena dari IPA itu ya? dari Dari IPA IPA. satu, terus keduanya waktu masih MA itu sering Mbak Dali menggantikan guru yang nggak masuk. nggak masuk. Oh, Guru iya. biologinya itu sudah percaya sama saya untuk Oh, iya. ya teman-temannya diajari, kamu kan sudah bisa seperti itu. Jadi saya melihat, oh saya udah belajar untuk mengajar teman-teman sendiri. Berarti nanti saya kalau misal ambil biologi, saya mungkin sudah sedikit bisa seperti itu. Tapi ternyata pas waktu pendaftaran, guru bahasa Arab saya nembung, Mbak ambil bahasa Arab saja. Soalnya peluangnya itu besar, kan jarang yang ambil bahasa Arab seperti itu. Sudah, jadi saya ikuti saja. Karena posisinya di situ juga dari orang tua. Kalau orang tua yang penting tarbiyah. Aku itu yang penting tarbiyah. Iya. Ya sudah. Pengen jadi guru orang tua. Iya, kalau dari orang tua yang penting jadi guru lah. Tarbiyah apapun jurusannya terserah. Iya. Nah, terus dari bapak itu bilang kalau misal beliau kan aktif di tilawah. Nah, tapi kalau secara kayak memahami nahwu sarf itu masih kurang. Jadi kalau tanya-tanya ini artinya apa, terus kalau kaidah-kaidahnya itu bagaimana, beliau masih bingung. Jadi ya sudah ambil bahasa Arab, beliau dukung. Ambil bahasa Arab aja enggak apa-apa. Kalau misal ada apa-apa ya bapak nggak tahu, saya tanya ke anak gitu. Iya. Jadi di situ saya merasa, oh di sini tantangannya. Iya. Tapi padahal di situ di MA-nya saya itu nilai bahasa Arab terendah. Oh, tapi ya nggak mesti juga ya. Ternyata tesisnya bahasa Arab juga. Iya. Di situ kayak akhirnya ada tekanan tersendiri lah. Kayak kita mencoba out of the box gitu. Iya. Nilai terendah tapi bisa jadi sesuatu hal yang menarik di masa depan. Ternyata seperti Bapaknya Kori. iya. Oh, Kori. Masya Allah. Nggak nurunin, jangan Kori juga, Korea. Jangan Korea juga nih. Tapi nggak pernah ikut lomba MTQ nggak? Oh, pernah ikut, juara. Berarti Korea. Oke, selanjutnya saya mau tanya sama Mbak Lis ini. Sejauh mana pengaruh pergaulan terhadap prestasi kita? Ya, apapun pergaulan ya, lingkungan, entah itu di rumah, entah itu teman di kampus, ya, entah itu dosen, mungkin itu sejauh mana? Pengaruh pergaulan itu mungkin kalau kita lihat bisa dari 8/10 ya Pak. Itu sejauh itu. Kalau saya bicara sebagai prestasi non akademik, saya kan nggak akan bahas akademik ya karena saya jarang punya circle yang ngobrolin teori, itu jarang sekali ya. Saya nggak punya circle yang ngobrol teori behavioristik gitu, nggak ada. Circle saya itu bahasnya yang lain gitu, dan itu ternyata yang kemudian hari ini mengantarkan saya jadi lulusan terbaik non akademik. Dan circle teman lingkungan saya yang hari ini menjadi teman-teman diskusi itu yang akhirnya mempengaruhi tindakan kita, Pak.
kita ini kan akan bertindak sesuai dengan apa yang kita pikirkan kan. Betul. Maka sesering apa kita memikirkan sesuatu pasti itu yang akan kita lakukan gitu. Iya, Nah, iya. kebetulan saya ini beruntung ketemu circle yang, eee, mereka ngobrolnya agak-agak jauh gitu. Jadi saya tuh awalnya dulu ketemu senior UIN juga, Pak. Dulu masih IAIN ya, senior IAIN juga, akhirnya kita banyak diskusi, ketemunya memang lewat IPPNU waktu itu, ketemunya Siapa lewat ini? Saya penasaran ini. oh, dari fakultas sebelah kayaknya nggak kenal, Oh, aduh. tapi nggak tahu ya, kayaknya nggak kenal sih, Pak. Senior kita dari Fakultas Syariah. Iya. Awalnya itu sederhana sekali, saya ketemu beliau itu cuma agak ngefans sedikit, saya nggak mau sebut nama nanti kalau dia nonton jadi Oh. GR, Pak. Iya, iya. Kita agak ngefans gitu dengan cara berpikir beliau yang waktu itu menurut saya agak beda dengan teman-teman seusianya. Di waktu itu beliau kuliah di semester 6-an kayaknya, di semester 6 ternyata beliau sudah berpikir bagaimana kita ini bisa memberdayakan teman-teman sebaya kita. Bagaimana teman-teman yang tidak berkesempatan kuliah itu bisa dapat privilege seperti kita yang kuliah. Akhirnya beliau itu buat lingkaran diskusi-diskusi kecil. Jadi beliau tiap beli buku, entah beli buku atau pinjam di perpus kampus, beliau akan Bikin forum bikin forum diskusi, siapa aja yang mau baca silahkan, kemudian nanti kita telaah bersama gitu. Makanya saya baru mau masuk kuliah, saya sudah ketemu teman-teman yang ngobrolnya soal pendidikan pembebasan, Pak. Oh, mantap. Walaupun saya kalau ikut ya masih, "Ini apa ya? Ini apa ya?" gitu. Iya, iya. Ngobrolin soal, teori-teori itu. Akhirnya saya sering ketemu, sering berdiskusi, sering ngobrol, dan kita bikin banyak gerakan-gerakan di IPPNU. Makanya lingkungan itu, pertemanan itu memang sangat mempengaruhi kita mau bertindak seperti apa itu juga tergantung teman-teman kita. Ya walaupun kita bisa membatasi ya sebenarnya, misalkan kok ndilalah ketemu temen, ketemu konco sing rada elek gitu misal, mungkin kita bisa membatasi, tapi kita tuh nggak pernah tahu ya seberapa jauh batas kemampuan kita untuk membatasi itu. Makanya yang paling aman ya cari circle yang baik aja gitu, cari circle yang baik, cari circle yang bagus. Nah, setelah ketemu beliau itu, saya akhirnya sering ketemu dengan, tokoh-tokoh di Batang, yang juga melakukan, kegiatan-kegiatan yang sama, pemberdayaan di masyarakat. Seperti dosen kita itu, salah satunya dosen syariah yang kemudian mitra dengan kami di IPPNU, Pak Mikdam Oh Yusri iya, Pak Ahmad. Mikdam, iya. Beliau itu banyak sekali membantu Pak teman-teman Mikdam kami. nonton nanti? Iya, nanti kita share link-nya ke beliau, Pak, saya peres. Nanti kepedean ini kok disebut namanya. Oh iya, ini agak kepedean nggak ya? Iya, beliau ini termasuk yang membantu teman-teman kami. Ketika di IPPNU kami membutuhkan bantuan layanan hukum, beliau itu pasti garda terdepan, Pak. Pasti paling depan gitu untuk membantu teman-teman gitu. Nah, kenal beliau akhirnya banyak ketemu lagi sampai akhirnya hari ini masuk di jajaran Lakpesdam PCNU Batang, ketemunya sama orang tua yang seumuran dengan bapak saya, tapi ternyata luar biasa sekali insight-nya. Yang paling ngaruh itu insight-nya sih, Pak. Ya jadi salah satu circle saya hari ini di Lakpesdam yang ketemunya dengan orang-orang tua tapi jiwanya masih sangat Ini muda. masuk Lakpesdam? Iya, sekarang di Oh, Lakpesdam. iya. Ketuanya siapa sekarang Batang? Pak Aminuddin. Oh, Pak Aminuddin. Pak Aminuddin, iya. Oh. Pak Aminuddin. Akhirnya Jadi, jadi ketemu sama beliau, sama Pak Munir Malik ketua PCNU yang sekarang, circle-nya sama orang tua yang mereka udah jarang sekali bahas teori tapi bahasnya, "Ini kita mau gimana ya? Ini ada masalah ini biar buat gimana ya?" orang lain lah ya, Iya, buat orang lain. sudah. Akhirnya terbiasa dengan itu. Ini kalau ngobrol sama Mbak Alis memang jangan ngomong teori. Aduh, Ngomongnya soal praktek di masyarakatnya seperti apa gitu. tapi tetap teorinya Teori harus penting ya. lah Iya, ya, dia kan tetap. sebagai dasar argumentasi. Iya, betul. Dan apa yang kita lakukan kan juga nggak mungkin ngasal ya, Iya, harus ada betul. teorinya semua. Ada tambahan lagi? Cukup? Cukup. Nanti kepanjang. Kalau Mbak Arum sendiri gimana Mbak melihat pergaulan sebagai mungkin penunjang atau seperti apa menurutnya dengan? Ya, kalau menurut saya pergaulan ya sangat berpengaruh ya untuk kita, kehidupan sehari-hari ya. Karena kalau di pondok sendiri mungkin banyak dari anak-anak kayak saya kan di asrama yang baru, kan terbiasa menerima anak-anak baru. Nah, di situ sangat heterogen, Pak.
mahasiswa-mahasiswa baru yang ada yang dari MA, ada yang dari SMK, ada yang dari SMA, yang latar belakang pendidikannya mereka ada yang sudah mondok, ada yang belum. Nah, itu semua sangat dipengaruhi oleh pergaulannya. Walaupun anak itu sudah masuk ke dalam pondok, tapi ketika di luar pondok mereka bergaul dengan yang membawa arus-arus yang tidak baik, ya sampai ke pondok. Kebiasaan-kebiasaan buruknya itu sampai ke pondok. Jadi virus gitu ya? Jadi virus ya seperti itu. Karena ya bagaimanapun pergaulan kan itu mengajak ya Mbak. Betul. Sangat mengajak kita bagaimana untuk kayak misal ada konser. Terus anak yang biasanya nggak konser, tapi karena sudah gabung circle, pasti nggak enak kalau nggak ikut. Akhir-akhirnya ke bawah. Ke bawah juga. Ya, dan saya juga pernah ada kasus menarik. Salah satu anak itu pernah ikut PANG. Anak Pak. Ya, pernah ikut PANG. Itu anak mahasiswa? Mahasiswa. Oh. Perempuan berarti ya? Perempuan. Oh, iya. Tapi sebelum dia masuk. Sebelum masuk dulunya berarti? Iya, sebelum masuk ke mahasiswanya, sebelum masuk ke pondok, yaitu ada backstory pernah ikut PANG. Karena ada konflik keluarga, akhirnya ada teman yang dia merasa teman itu kalau ada masalah, dia yang jadi tempat pulang. Dia tidak menjadikan keluarganya tempat pulang, akhirnya terbawa arus. Temannya masuk PANG, dia ikut juga masuk PANG. Dan kebiasaan buruknya itu terbawa sampai dia keluar. Akhirnya kan dia ditarik keluarganya untuk pulang, tapi ketika dia merasa stres, itu minum obat penenang. Itu minum obat penenang sampai akhirnya dia masuk pondok, kita bimbing pelan-pelan. Kalau ada apa-apa, nggak apa-apa cerita sama pengurus, sama nyai ataupun yang ada di pondok lah. Kalau stres ataupun bagaimana, jangan keluar lagi lah, jangan gabung lagi. Ya itu masih minum obat penenang ya, itu kan kayak khawatirnya lama-lama bisa jadi penyakit. Efek samping. Iya, kalau ada masalah dia cerita walaupun ya sambil nangis-nangis, tapi setidaknya sudah berhenti dari. Iya. Ini Mbak Arum ngomong banyak mahasiswa juga ya? Iya. Karena di pondok ya. Iya. Tapi yang paling berkesan apa ketika ngurusin anak-anak pondok yang usia mahasiswa itu apa? Ya, dari situ saya paham ya, karena sebelum saya terjun untuk mengajar di sekolah-sekolah, sebelum saya terjun di masyarakat dan ikut IPMI PPNU, saya sudah punya gambaran bahwasanya ketika nanti saya terjun, saya pun akan menghadapi yang sama, keadaan yang sama dengan lebih kompleks lagi. Jadi dari situ saya mempersiapkan diri. Kalau ada yang karakternya seperti ini, saya menempatkan dirinya seperti apa. Kalau misal ada yang, kalau yang menempatkan kita gampang-gampang aja ya, kita bisa tinggal kita arahkan. Tapi kalau yang tidak manut itu kita harus seperti apa pendekatannya, lebih seperti itu sih. Dulu aktif di IPPNU juga? Atau ketika di kampus? Ya. Di kampus apa? Aktif di apa? Di organisasi apa? Saya HMJ. Oh, di HMJ-nya. Ya, kalau TKPT saya tidak terlalu aktif. Tapi sempat ikut? Sempat ikut. Kalau di rumah saya pernah ikut ranting, kemudian tak tinggal kuliah, tapi sempat juga ngurus di Kartanunya. Tapi setelah itu belum ke situ lagi. Oke, sekarang Mbak Nadia ini. Ini Mbak Nadia ini paling muda ya kayaknya ya? Iya. Nah, kelahiran tahun berapa? 2003. Oh, 2003. Bocil. Enggak tahu udah mau S2. Gimana Mbak pergaulan anak-anak kelahiran 2003? Gen Z toh berarti ya? Betul, Pak. Tapi kan ini Gen Z juga ya? Masih Gen Z, cuma ada yang Gen Z versi senior, junior. Gimana Mbak pergaulan Gen Z ya? Saya sebagai orang milenial biar lebih Tentunya tahu. sangat mempengaruhi ya Pak terhadap akademik juga. Apalagi saya yang hidupnya di pondok, itu kan kadang lihatnya kalau di pondok anaknya ya alim gitu. Tapi ternyata kalau pergaulan setelah keluar pondok, oh ternyata beda lagi gitu. Jadi di pondok kelihatannya alim, Iya, ada tapi yang ketika seperti di itu. luar pondok Kembali ke berubah. setelah kapan? Iya, bertemunya circle-circle yang Iya. pertemanan yang beda lagi Pak gitu. Jadi sangat-sangat berpengaruh kepada kita dan juga prestasi akademik kita gitu Pak. Jadi memang harus hati-hati ya cari Iya, betul. teman ya. Dan ini kalau Mbak Lis pergaulannya bukan teman lagi nih. Maksudnya temannya tuh yang circle-nya udah yang apa senior-senior banget. Itu kan yang saya ceritakan. Itu kan yang saya Ini ceritakan. pergaulannya luas banget berarti nih. Lintas genre, Oh, lintas usia, lintas generasi. Iya, Lintas memang harus genre. kayak gitu ya. Jadi
ketika ketemu dengan anak-anak Gen Alpha ya kita jadi seperti mereka ya, istilahnya nyilik gitu ya. Kalau ketemu dengan Gen Z ya saya harus ikut pola pikir anak-anak Gen Z, ikut dengan milenial ya. Jadi memang otak kita ini harus bisa disetel ya. Nah, salah satu bisa nyetel itu tuh memang harus aktif di organisasi ya, banyak belajar, banyak membaca. Jadi seperti itu. Oke, gini ya, saya mau tanya nih sama panjenengan bertiga. Jadi sampai kepada titik sekarang ini kan saya kira perjalanan ya, yang saya kira pasti ada sebuah hambatan, tantangan. Dari mana dulu ya ini? Dari mana dia lah gantian. Iya. Kira-kira apa Mbak? Momen apa yang paling membuat Mbak Nadia itu seperti merasa jatuh ataupun menyerah? Iya. Apa kira-kira? Tentunya pada saat tugas akhir ya, skripsi gitu, Pak. Di mana saya juga kan di pondok diamanahi menjaga koperasi dan juga unit usaha laundry, Pak. Jadi Koperasi apa itu di pondok? koperasi pondok, Oh, Pak, koperasi ya, pondok. sama unit usaha bantuan dari pemerintah berupa laundry gitu. Oh, Nah, ini menyeimbangkan antara waktunya, waktu kuliah, pengerjaan skripsi, dan juga jadwal jaga laundry dan juga jadwal jaga koperasi itu. Jadi benar-benar harus konsisten pengerjaan skripsinya. Paling tidak, misalkan kita sehari ya buka laptop agar mendapat berapa ada kata tambahan gitu paling ya, enggak. Pak. Ada tambahan. Tapi enggak sampai yang stres banget kan ya? Enggak sih, Pak, tapi ya pernah Aman. lelah gitu, Iya, iya. lelah, ngerasa pengen nyerah tapi nggak sampai nyerah gitu, tetap mendapatkan semangat. Dan juga saya biasanya ngasih afirmasi positif kepada diri saya. Sekedar kata bisa gitu, Pak. Iya, iya, Ya, iya. itu kayak menjadi dorongan tersendiri buat saya agar tidak stuck di situ. Mbak Nadia kalau lagi pusing atau apa biasanya ngapain biasanya? Kalau lagi stres mikirin tugas itu? Stres mikirin Apa makan yang banyak, apa Enggak, Pak. tidur? Kalau stres saya nggak suka makan, Pak. Itu nggak doyan makan. Nggak suka makan, iya, nggak doyan makan. Iya, jadi memang yang paling berat itu ketika skripsi itu ya. Iya. Judulnya apa ya skripsinya? Pengaruh etika dan kedisiplinan siswa terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam kelas 11 SMK Ma'arif NU Kajen Palong. Ini depannya sendiri ya. Iya, betul. Penelitiannya depan pesantren ya, Betul. sekolahannya ya. Pengaruh etika Dan kedisiplinan dan belajar kedisiplinan belajar siswa terhadap terhadap hasil belajar belajarnya. Jangan-jangan yang diteliti santri Gus Nur Mansurya juga ini. ada sebagian. Oh. Karena sekolahnya juga di situ. Iya, oke. Nah, kalau Mbak Arum apa Mbak hal yang paling membuat Mbak Arum ini merasa ingin menyerah, Ya. nyaris di titik nol itu? Jadi saya merasa di titik terendah masuk perjalanan pendidikan di S2 ini Iya. di awal semester 1 dan di awal semester 2. Karena di situ struggle-nya kalau saya tahunya angkatan sebelumnya itu kan berangkat jam 1 pulang maghrib. Nah, ternyata di angkatan saya diubah. Berangkat jam 4 sore, pulang jam 9 malam. Dan saya kan di pondok belum terbiasa dengan keluar malam. Nah, di awal-awal perkuliahan saya sakit 2 minggu, drop. Dan di situ sudah ya bisa dihadapi lah. Nah, setelah itu tentunya dari orang tua kan khawatir ya. Ini anak mau gimana? Udah baru semester 1 udah kayak gitu. Udah drop lah, udah kaget. Tapi ya kata orang tua coba dulu aja 1 semester. Nah, ternyata di akhir semester 1 saya udah mulai semangat lagi. Ternyata ujiannya ada di teman-teman, Pak. Saya ikut satu kelas kan 8 anak. 5 laki-laki, 3 perempuan. Satu kelas S1? Satu kelas S2. Oh, atau S2 ya? S2-nya. 8 orang, 5 laki-laki, 3 perempuan. Nah, yang 2, yang 1 itu menyerah. Katanya sudah, saya tidak mampu, Mbak. Kalau bahasa Arab, tesis bahasa Arab saya tidak mampu. Nah, dari situ saya yang masih, kemampuan saya aja segini. Ini teman saya yang saya ikutin gitu. Saya ikutin, dia mau menyerah. Dan saya ikut siapa? Nah, yang satunya alhamdulillah keterima di beasiswa BIP Wing Jakarta. Nah, akhirnya di situ saya bingung lagi. Saya ditinggal 2 teman saya di kelas 1 anak perempuan sendirian, posisinya yang lain laki-laki, pulang malam, tentunya kan ada kekhawatiran tersendiri kan. Nah, saya bertanya ke orang tua lagi. Pokoknya saya kalau ada masalah di pendidikan langsung tanya ke ibu. Saya merasa kesulitan,
di perkuliahan juga merasa kemampuannya masih sangat terbatas. Iya. Tapi di situ lagi-lagi ibu saya menguatkan kalau misal orang lagi menempuh pendidikan itu seperti orang yang sedang mencangkul. Sawah kan itu berhektar-hektar, sangat luas sekali. Hari demi hari mereka mencangkul, selesai juga. Nah, orang kuliah juga seperti itu. Kadang panas, kadang hujan, kadang ada batu yang keras, kadang tanahnya ada yang lembek, dan bagaimanapun itu adalah ujiannya. Nah, itu termasuk ujian saya ya yang seperti itu. Tapi kalau misal saya yakin bahwa itu sawah saya, yaitu pendidikan saya bisa saya selesaikan, nanti saya bisa panen. Nanti saya bisa mendapatkan hasilnya. Dari situ sudah saya maju. Kebetulan juga ada pengumuman beasiswa pembukaan beasiswa prestasi, akhirnya saya coba daftar, alhamdulillah keterima. Jadi di situ mulai semangat lagi. Ya, dari jatuh mau berhenti nggak berhenti mau lanjut, akhirnya lanjut karena dapat beasiswa itu. Jadi memang kalau kita melihatnya secara global jangka panjang tuh kayak melihatnya tuh kayak jauh gitu ya, maksudnya tuh kayak berat gitu ya. Berat. Tapi kalau kita bisa menikmati setiap langkah, setiap apa yang kita lakukan atau apa yang di depan kita, segitu maksudnya nggak usah yang terlalu dipikir semuanya itu ya. Yang penting kan di depan kita apa, kita lakukan yang terbaik itu insya Allah ya akhirnya selesai juga gitu ya. Nanti juga saya yakin nih Mbak Nadia sama Mbak Lisna ini juga sama gitu. Maksudnya tuh ini mau masuk nih, nanti tiba-tiba kok sudah selesai gitu. Ya mungkin bayangannya kan aduh 2 tahun ke depan kayaknya berat ini. Tapi ketika fokusnya yang di depan kita apa kan insya Allah enteng gitu. Nah sekarang Mbak Lis nih, Mbak Lis apa Mbak kira-kira yang hal yang selama proses terutama di perkuliahan ini yang membuat drop itu apa atau yang momen-momen tertentu yang bikin jenengan drop? Saya kalau drop itu kayaknya nggak ada ya Pak. Nggak Cuma ada. akhirnya ini merasa berubah prioritasnya. Paling itu merasa berubah prioritasnya. Di awal semester 3 itu saya mulai ngerasa kayak saya waktu pertama masuk kampus, saya itu berekspektasi tinggi di ruang kelas Pak. Saya itu dulu berekspektasi bahwa setiap mahasiswa yang masuk itu dia akan dengan setumpuk bukunya gitu. Jadi saya itu berekspektasi ketika diskusi itu teman-teman akan wah madep manceleng gitu ya dulu. Saya berekspektasi seperti itu. Di semester 1 saya masih menemukan itu, masih banyak teman-teman yang gairahnya itu luar biasa gitu ketika diskusi. Ketika masuk semester 2 Covid, saya masih masuk 2 minggu kalau nggak salah, terus Covid ini berubah total ya. Akhirnya pembelajarannya online, terus saya tuh merasa nggak dapet vibes-nya kuliah itu, Mbak, di awal semester yang paling ini di semester 3 ya. Diskusi online. Waktu itu kan juga masih banyak yang belum menggunakan aplikasi-aplikasi Zoom, itu ada yang diskusinya di grup WhatsApp gitu kan. Jadi saya nggak dapet vibes-nya kuliah, terus kayak waktu itu, "Ini apa cuti aja Pak ya?" Saya kayaknya kok rada Kayak enggak banget gitu ya? kayak rada eman-eman kayak gini gitu. Terus tapi ya wes lah daripada cuti nanti waktu itu kan ekspektasinya malah lulus semester 7 kan. Daripada cuti nanti malah makin lama wis dilakoni wae udah laksanakan, lakuin terus sampai akhirnya di semester 8 skripsian dan ternyata kok iya dunia berkata lain kok prioritasnya kok geser-geser gitu. Kok prioritasnya geser-geser jadi ke sana ke sini gitu. Saya tuh yang masih aneh gitu ya, Pak. Saya tuh kayaknya berorganisasi itu kan sudah ketemu banyak orang ya. Kayaknya ketemu ini pernah, itu pernah, ketemu yang A, B, C macam-macam. Tapi kalau ketemu dosen pembimbing itu kok deg-degannya beda ya. Tetap beda ya? Iya, kok tetap beda. Dulu dosen pembimbingnya siapa? Bu Sophia. Iya. Ibu saya itu namanya Bu Sophia. Oh, sama namanya. Iya, nama saya. Ibu saya itu namanya juga Sophia. Pertama kali saya WhatsApp Bu Sophia, dibales kan Pak sama beliau. Songko bungae tak screenshot, tak kirim ke ibu saya. Ya, kekirimnya Bu Sophia lagi. Oh gitu, sempat salah kirim. Tapi nggak sering ya. Sekali itu. Oh, sekali itu saya salah kirim mau WA ibu saya, kekirimnya Bu Sophia. Itu salah satu momen-momen ini sih saya bilang, ya Allah kok saya malu. Enggak kok bisa salah kirim, jangan-jangan dia nama ibunya itu Ibu Sophia. Ibunya sendiri. Enggak sih. Pikirannya aja. Ya waktu itu seneng aja gitu, ternyata beliau fast respon ya. Iya. Saya tuh nggak tahu ya dapat dosen fast respon itu kok udah seneng gitu. Ya? Seneng dapat dosen fast respon. Saya ngechat beliau langsung dibales,
Saya tuh mau ngabarin ibu saya, jadi ibu saya tuh agak cerewet, ini Iya. semoga nanti nggak nonton ya. Ibu saya kan agak cerewet, Pak. Pasti Dia tuh nonton maksudnya. nanyain terus, "Wis tekan ngendi? Wis tekan ngendi? Jane iki garap ora?" Gitu terus. Jadi makanya tadi pas saya daftar itu saya nggak cerita karena saya tuh udah nggak enak untuk cerita, "Wah, saya itu sedang ini," gitu. Ibu saya tuh agak cerewet tanya, nanti, "Ini kamu prosesnya gimana?" Saya masih skripsiannya itu udah tanya, "Lah nek lagi skripsian iku berarti engko kepriye? Nanti gimana itu?" Iya iya. Oh, wes meh ngono saya udah, "Mak, tapi ini tuh belum TOEFL, belum ini." Baru dengar saya sempro itu, Pak, ibu saya tuh kayaknya, "Wah, kalau wisuda nih." Semester berapa sempro itu? Sempro semester 10 kayaknya. Oh 10. 9 apa? Jenengan itu teori sudah selesai semester berapa? 7. Semester 7 kan 7 itu udah artinya selesai normal semua. gitu kan. Iya. Berarti terhambat itu mulai penelitian ya? Iya. Mulai di penelitian. Teori itu kayaknya 6. Semester 6. 6 itu kan teori selesai. Ya artinya 7 kan KKN, teori memang tepat waktu kan. Iya. Jadi memang yang membuat kemudian nggak tepat waktu Iya, itu di di penelitian. penelitiannya. Karena itu sih akhirnya karena ini Pak, kalau saya ya ini mungkin alasan saya aja sih Pak. Skripsi itu karena kan nggak ada deadline kecuali semester 14 ya. Akhirnya ketika kita ada yang di depan mata dan nyolok moto deadline-nya kapan, ini dulu deh gitu. Kerjain ini dulu lah gitu, kerjain ini dulu. Loh, kok tiba-tiba 1 semester habis gitu. Cepet banget ya. Iya, Tiba-tiba cepet 1 banget, Pak. semester nambah. Tiba-tiba bayar lagi ini donatur Iya, UIN Gus Dur. donatur. Gitu. Kerja mengklik-mengklik nggo bayar UKT. Dulu kerja ya berarti ya? Iya, sambil kerja. Kerja di? Awal itu semester 2 kerja di kedai kopi. Oh, Dulu sempet di kedai kantor PCNU kopi. Batang itu Oh iya buka ya. kedai kopi di situ. Itu semester 2. Saya keluar itu semester 4 atau 5 itu. Keluar karena waktu itu memutuskan untuk pulang ya. Terus Iya. pulang di rumah bangun usaha kecil-kecilan sama adik saya. Usaha apa? Waktu itu jualan jilbab Oh. sama adik saya. Oh. Akhirnya adik saya yang karena Covid ya, waktu itu Covid, adik saya juga sama nggak sekolah, akhirnya kita jualan jilbab, terus semester 7 itu yang kemudian jadi staf di PPK Pemilu. Semester 7 sampai 10 kemarin 11 kemarin, sampai semester 11. Nah, terus setelah ini mau ngapain Mbak Lis? Ini masih Fokusnya? persiapan dulu S2 yang jelas. Kan S2-nya masih lama, bulan Juli. Iya Pak, tapi ya itu saya harus nyuri staff. Buat pelajaran. Saya merasa kemampuan akademik saya mungkin kan tidak Iya. sekeren teman-teman yang lain, mau nggak mau saya harus start lebih awal gitu. Terutama bahasa Inggris saya Pak, saya tuh lemah banget di bahasa Inggris. Makanya harus belajar lagi nih. Ya saran saya ketika mau masuk ini disiapkan penelitiannya harus dari awal. Betul ya, jadi Iya, kan betul. untuk persyaratan masuk S2 kayaknya kan juga harus sudah ada proposal ya, proposal penelitian kan? Biasanya kan gitu. Pasti, kalau yang normal wawancara itu biasanya ditanya judul. Nah ya berarti kan Oh. paling tidak sudah ada rencana gitu ya. Jadi rencana itu memang sebenarnya harus sudah selesai di awal ketika mau masuk gitu. Jadi ketika nanti ada mata kuliah yang berhubungan dengan penelitian itu sudah mateng gitu ini. Karena biasanya memang kendalanya di situ gitu loh. Iya. Jadi saran saya selama 1 semester ini Mbak Lis fokus Persiapan mungkin untuk bahasa itu. Inggris Iya. sama di proposal penelitian ya. Iya, Pak. Jadi seperti itu. Ini kok saya jadi ngasih nasihat. Nggak apa-apa Pak, ini insight yang bagus. Biar saya S2-nya nggak ngelondar-ngelondar, nggak lama. Apa namanya? Pengen jadi dosen nggak? Maksudnya ke depannya? Pengen sih Pak, saya jadi dosen. Orang tua saya kan pengen saya jadi guru. Oh, Ya saya harus pendidik ya maksudnya pengen Iya, jadi jadi pendidik, makanya pengen saya jadi guru. pengen jadi dosen. Heeh. Kayaknya keren aja gitu Pak kalau jadi dosen. Kayaknya sih. Ya kita ini jangan sampai pengen jadi sesuatu karena terlihat keren ya. Ya keren karena keilmuannya harusnya lebih ini gitu. Cuma memang gini ya, kalau enaknya jadi dosen itu kita setiap hari itu kayak punya termotivasi untuk belajar terus. Iya. Jadi ilmunya berkembang ya karena yang kita ajar kan mahasiswa. Apalagi kalau kita nyuruh mahasiswa untuk membaca buku 10 berarti kita kan harus 20 Iya. gitu kan. Kalau kita nyuruh mahasiswa membaca buku jurnal 25 misalnya berarti Iya. kita harus 2 kali lipatnya paling tidak gitu. Jadi ada motivasi belajarnya terus gitu. Pengen jadi dosen juga enggak? Ditanya pengen semua pasti pengen Pak. Oh, dia pengen juga? Pengen Pak. Pengen jadi dosen semua ini. Mbak lulusan terbaik golden ticket.
Oh iya, kemarin dapat voucher S3 nggak? Iya. Dapat. Tapi kan jurusannya belum ada ya. S3 Islamic Studies ya? Studi Islam. Studi Islam ya? Oh, diambil nggak? Masih diperlukan. Oh, masih dipertimbangkan. Kemarin apa vouchernya? 3 semester. 3 semester sama? Oh ya. Tapi ya saran saya langsung masuk aja ya. Maksudnya biasanya kalau sudah ada jeda kan sudah agak males Iya. ya. Jadi Iya, memang betul. mumpung langsung aja. Ini Mbak Lis ini juga kemarin ketika saya wawancara, pengen Pak S2 cuma kayaknya nanti aja itu. Nanti aja. Info ke dosen dulu, Pak. Ya nanti kan sambil berjalan ya. Siapa Iya, tahu Pak. ketika S3 terus ada loker apa namanya dosen bisa sambil masuk kayak gitu ya. Kan kalau bahasa Arab bisa di apa istilahnya tuh intensif ya apa pembelajaran Iya. bahasa Arab intensifnya ya begitu. Apalagi kan dekat sama Kaprodinya ya, Kaprodi Magister PPA. Pak Taufik dikasih jadwal. Golden tiketnya Pak. Golden tiket dosen gitu, bukan Iya. golden tiket S3. Jadi kalau misal S3 mondok lagi di sini. Kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar ya memang harus kayaknya sih kalau perasaan saya pondok ini masih membutuhkan jenengan. Apalagi dengan tadi ya cerita-cerita Iya. ngomong bocah-bocah itu tadi. Cuma sebenarnya punya rencana apa Mbak kalau nggak jadi dosen? Ya sebenarnya saya di S2 ini kan saya sambil cari pengalaman ngajar, Pak, tapi freelance. Oh, nyari memang yang freelance aja. Iya. Tapi kalau freelance di sekolah nggak bisa dong berarti? Iya, saya bukan di sekolah tapi Berarti di di mana? bimbel. Oh, di bimbel. Nah, bimbelnya itu mengkolaborasikan Metastory gitu, Pak. Jadi saya di situ cari pengalaman buat saya masukkan di PPA-nya. Iya, iya, iya. Nanti saya collab ke teknologinya. Oh, iya, iya. Jadi nanti fokus pengembangannya saya ingin ya, ini baru ingin semoga Iya, iya. bisa terjadi membuat suatu bimbel tapi Hmm. fokusnya di Arabic for Kids. Hmm. Bahasa Arab untuk anak-anak dengan pengembangan worksheet yang Hmm. gitu. Offline atau pengembangan digital? Offline, tetap offline ya? Offline. Hmm. Tapi bisa juga online karena untuk sambil kuliah juga saya aktif di content creator juga. Ini aktif di content creator? Iya, tapi ini masih aktifnya di sharing-sharing seputar skripsi, tesis. Oh, di apa? YouTube, TikTok atau TikToknya apa namanya? Di follow. Namanya sahabat mahasiswa. Oh, iya, sahabat mahasiswa. Iya. Nanti kita langsung cek. Followernya berapa? Followernya masih sedikit, Oh, Pak. masih Nanti sedikit. baru Ya makanya minta di follow ini sama Bisa teman-teman di-follow. sahabat alumni apa namanya tadi? Namanya sahabat mahasiswa. Sahabat Ada di mahasiswa. TikTok. Kamu punya TikTok nggak, Lis? Punya. Apa TikToknya? Lisna ini. Di siapa ini? Itu diisi affiliate saya, Pak. Affiliate. Nah, Isinya sekarang konten affiliate. Nadia, Masya Allah. Mau ngapain ini? Selain Saya kuliah mungkin barangkali ada Iya. rencana kegiatan apa? saya ini sambil kerja, ngajar, dan juga sambil nunggu pendidikan lanjutan S2, Mbak. Saya juga kemarin sempet nanya loker waktu di Pekalongan, nanya loker di teman saya yang KKN, katanya juga pernah ngajar di TPQ-nya Bapak. Saya mau masuk Oh gitu, Mbak. TPQ saya? Iya. Kalau TPQ saya bukan kerja itu. Ngabdi, Itu ngabdi. Kan kalau kerja kan paling enggak gajinya harus UMK gitu kan. Iya. Ya kalau TPQ itu kan paling 150, 200 Iya. gitu hanya untuk uang bensin aja kayaknya nggak cukup ya. Iya. Cuma kalau mau nggak apa-apa sih. Ada beberapa. Jadi ada teman yang ngajar di Ada, Pak, TPQ tapi saya. ketika lulus langsung kembali ke desanya. Siapa namanya? Oh, Mbak Isma. Iya, betul. Oh, nggih. Sekarang sudah kerja di salah satu minimarket beliau. Oke. Jadi sambil ini ngajar, sambil S2 gitu ya? Iya, betul. Oke. Setelah S2? Setelah S2 ingin S3. Oke. Terus kemudian ini yang terakhir mungkin dari langsung aja Mbak Nadia ya. Pesan apa yang terutama khusus untuk adik-adik mahasiswa Ya. biar terinspirasi atau biar termotivasi menjadi seorang yang mahasiswa terbaik lah, yang berprestasi, yang membanggakan ya minimal buat orang tuanya. Monggo, barangkali ada. Intinya jangan takut sama prosesnya. Gagal, lelah itu malah menjadikan kita lebih kuat gitu. Tetap belajar dan semangat. Dan yang terpenting adalah ilmu kita bisa bermanfaat. Sudah? Sudah, Pak. Kalau Mbak Arum apa Mbak pesannya Mbak? Ya, untuk dari saya ada 3 hal yang mungkin teman-teman mahasiswa perlu ingat.
Yang pertama, utamakan pendidikan dari pilihan apapun. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena dulu saya kan diajarkan ibu untuk menabung. Waktu S1 saya sebenarnya menabung untuk beli handphone. Iya. Tapi ada pilihan juga untuk kuliah. Di sini saya berpikir, kalau saya kuliah, saya pasti butuh handphone. Iya. Saya akan berpikir untuk beli handphone. Hmm. Tapi kalau saya beli handphone, belum tentu saya akan kuliah. Wih. Begitu juga waktu S2. Sebenarnya saya sudah ingin untuk beli motor. Iya. Tapi ada pilihan S2. Nah, di situ saya berpikir juga, kalau S2 ini kan jauh. Kalau saya pilih S2, saya pasti butuh motor. Saya Iya. akan mikir motor. Iya. Tapi kalau saya milih beli motor, belum tentu saya S2. Betul. Bisa saja untuk kerja ataupun yang lainnya. Untuk yang kedua, untuk mahasiswa jangan terlalu FOMO dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang kayak kafe, nongkrong dan lain-lain. Ya, kita sesekali boleh lah, tapi jangan terlalu keterusan. Menabung untuk finansial ke depannya, karena kita nggak tahu di depan itu ada pilihan apa, ada hal-hal darurat apa yang akan menekan kita untuk mengeluarkan banyak uang. Dan yang ketiga, jangan lupa setiap langkah kalian ketika akan sempro atau mengunggah kosak, jangan lupakan orang tua, guru, dan orang-orang terdekat. Minta doanya, karena doa kita belum tentu terijabah, tapi doa orang tua dan guru, insya Allah. Keren banget ya. Jadi memang pendidikan itu investasi terbaik ya. Jadi kalau kita membiayai pendidikan itu bukan kita pengeluaran itu sebenarnya kita sedang berinvestasi untuk masa depan kita. Oke. Nah ini Mbak Lis ini, apa Mbak? Pak jangan berekspektasi tinggi ya. Pesan buat adik-adik mahasiswa. Ada 2 hal yang menurut saya krusial ya. Pertama, teman-teman, apapun yang ada di depan kita lakukan dengan baik. Insya Allah nggak akan ada yang sia-sia. Kenapa kayak gitu? Kita tuh nggak pernah tahu apa yang akan kita temui ke depan. Betul. Maka apa yang ada di depan mata, apa yang sedang menjadi tugas, apa yang menjadi garapan, lakukan yang terbaik. Kok sedang kuliah, ya lakukan yang terbaik di kuliahnya. Iya. Kok sedang ngaji, ya lakukan yang terbaik di ngajinya itu. Iya. Karena pasti nanti akan ada sisi yang tidak pernah kita tebak ya, yang nggak pernah kita terduga itu. Makanya apapun yang ada di depan mata, apa yang menjadi tugas, lakukan yang terbaik. Insya Allah nggak akan ada sesuatu yang sia-sia. Yang kedua, atas dasar apapun teman-teman, mari kita rawat empati kita dengan baik gitu. Saya kira kalau kita semua merawat empati kita dengan baik dan melakukan itu, hablum minanas kita insya Allah semuanya akan baik-baik aja gitu. Beres gitu ya. Iya. Mbak, 3 kata yang paling menggambarkan perjalanan Mbak Lis selama kuliah di UIN Gus Dur. 3 kata. 3 kata. Alhamdulillah nyemplung teles. Mentas nggak? Sayangnya 3 aja ya. Iya, mentasnya belum soalnya kan mau S2. Oh iya benar. Jadi mentasnya nanti kalau sudah lulus S2 diundang podcast lagi, itu baru alhamdulillah nyemplung mentas. Berarti nanti selesai S2 siap diundang podcast lagi ya? Insya Allah siap. Kalau Mbak Rum apa Mbak Rum? 3 kata aja Mbak Rum. Sendiri mungkin asik, keren, juga manusiawi. Mantap. Mbak Nadia? Ya, kalau saya 3 kata yang menggambarkan UIN Gus Dur ini ya, perjalanan selama UIN Gus Dur, perjuangan, pengabdian, dan keberkahan. Masya Allah, luar biasa sekali ini. Tepuk tangan. Oke teman-teman, sahabat Iloin sekalian, ini nggak kerasa ternyata ya, sudah 1,5 jam kayaknya Mas. Memang kalau nggak dikontrol pakaian itu lepas total ya. Kita pengen mengeksplorasi daripada ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa sekali. Dan teman-teman, ini yang belum like, subscribe, karena ini kan YouTube masih baru. Jadi minta bantuannya ya, di subscribe, like, dan juga kalau ada usulan-usulan apapun atau pertanyaan apapun silakan bisa diisi di kolom komentar. Mungkin itu aja ya, saya mengucapkan terima kasih banyak sama Mbak Nadia dan juga Mbak Arum, juga Mbak Lis. Selamat ya atas wisudawan terbaiknya, mudah-mudahan itu tidak hanya menjadi sebuah predikat saja, tapi juga menjadi sebuah jalan keberkahan untuk kedepannya lagi. Gitu. Itu saja teman-teman dari saya, mohon maaf, terima kasih, dan saya mengucapkan terima kasih juga ini ke kru-kru juga yang sudah menemani. Ini maghrib ya teman-teman, mau maghrib. Itu aja, terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.